Oke guys, yang berikutnya gue akan membahas mengenai salah satu basic dari React gitu ya. Itu adalah React Hook dan spesifik gue akan membahas mengenai use state. Jadi React Hook untuk use state. Nah, kenapa kenapa harus pakai use state? Lu kalau ngomongin teori use state, lu browsing aja, lu cari di Google React use state. Lu akan ketemu semua description-nya. Nah, waktu gue pertama kali belajar React, gue agak bingung kenapa kita masih pakai use state ini. Kita mulai sambil nyicil dari code-nya ya. Kita mulai sambil nyicil dari code-nya. Ini gue hapus dulu, this is dashboard, terus kemudian gue import React dulu, ir, terus kemudian di sini gue pakai use state. Oke, gue pakai use state. Nah, sebenarnya uh, kalau ngomongin teori detail description, lu lihat sendiri deh ya di dimanapun itu, di website React atau dimanapun itu. Tapi basically React itu adalah state. Kenapa React menggunakan state? Kenapa nggak menggunakan variabel gitu? Ini kan kalau misalkan kita apa namanya, kalau kita coba dig down, ini kan sebenarnya sama kayak misalnya constant, data, atau ya data lah, kita anggap ya data biar sama lah. Set state one, ini state two. Nah, kenapa kenapa React tidak menggunakan konstan seperti ini aja gitu? Atau kalau misalkan dia mau asumsinya dia mau berubah-berubah datanya, kenapa kita nggak pakai let aja gitu, ya kan? Terus kita tinggal bilang in somewhere in the code, kita bilang state 2 sama dengan Johnny gitu kan. Kenapa kita harus menggunakan state 1 Johnny? Nah, why, ya kan? Nah, penjelasan detailnya udah banyak yang bahas, tuh silahkan bersih sendiri, tapi keywordnya adalah karena React menggunakan virtual DOM. Salah satunya itu, apa itu virtual DOM, apa hubungannya virtual DOM dengan hook atau use state, silahkan bersih sendiri. Nah, gue akan coba demoin aja nih kenapa kita nggak pakai apa namanya, kenapa kita nggak pakai variabel, instead kita pakai state management. Dalam hal ini adalah use state. Oke, let's say di sini kita kita display nih state. Oh, sedikit apa namanya, sedikit tambahan lagi bahwa state itu sebenarnya variabel gitu kan, variabel sama seperti state 2 di sini adalah variabel. Terus kalau misalkan variabel-variabel, kenapa nggak pakai variabel aja bang gitu, kenapa React bikinnya pakai state management gitu? Nah, ini kita demoin. Terus kemudian di sini gue misalkan punya sebuah button uh, submit misalnya gitu ya. Terus button submit yang kalau on click handle submit. Terus di atasnya kita bikin function handle submit. Dia tidak terima parameter, kemudian di dalamnya kita bikin state 1 sama dengan Johnny, terus kemudian state 2 sama dengan Johnny. Johnny yes papa ya kan. Ini kita copy paste. Kita bilang state 1 $2 state 1. Ini gini-gini gue masih jelasin lah ya. State 2 sama dengan, karena kalau jelasin gue juga lupa sebenarnya apa nih cara ngeprint variabel di dalam sebuah const atau dalam sebuah static atau dalam sebuah string. Oke, kita punya sebuah state. Kita punya sebuah state, kita punya dua buah state.
sebenarnya bukan, kita punya dua variabel, tapi yang satu adalah state yang sebagai standar regular state variable kita pakai let. State one initial state, state two initial state two. Nah, kita punya button di sini, kita punya button yang kalau dia diklik, dia akan handle submit ya kan. Dimana handle submit ini dia akan mengubah nilai state dari state satu, dimana dia akan merubah nilai state itu jadi Joni. Tinggal kalau kita klik, nah si Joninya berubah, tapi si I ini tidak berubah. Nah, sedikit gambarannya bahwa nanti itu ada hubungannya tuh. Lu coba jahit sendiri ya. Maksudnya gue nggak, karena udah banyak banget tutorial yang jelasin ini, cuman gue tuh jarang ketemu tutorial yang ini loh kalau salah gitu. Jadi akan banyak di tutorial, akan banyak di tutorial gue itu yang menunjukkan salah kondisional yang not unconditional gitu. Lu pasti kalau programmer ngalamin deh gitu. Maksudnya lu udah bener nih codingannya tapi kok nggak seperti ekspektasi resultnya gitu. Nah, kira-kira kayak gini nih. eh Lu kalau misalkan mau tahu technical in-depth-nya, review yang panjang kali lebarnya, lu cari React, Virtual DOM, State Management, sama re-rendering proses. Jadi apa hubungannya tuh Virtual DOM, re-rendering proses, komponen, sama use state. Nah, so basically in most cases kalau kita lagi develop aplikasi menggunakan React, kalau kita pengen pengen nge-hold atau nyimpen variabel yang sifatnya konstan, atau yang kita tahu dia akan berubah nilainya, nah itu bisa kita menggunakan React Hook State gitu. Apalagi ya, mungkin itu dulu itu basic dari use state. Kalau ada yang mau tanyakan lebih jauh, silahkan komen di bawah. Thank you.